Sosok pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, belakangan ini mencuri perhatian publik. Sebagai pemimpin pondok pesantren, Panji Gumilang dinilai kontroversial karena sejumlah perkataan dan perbuatannya dinilai bertentangan dengan umat Islam pada umumnya. Beberapa kontroversi yang mencuat belakangan ini diantaranya tata cara sholat id di pesantren tersebut yang berbeda, yakni dengan mencampurkan saf laki-laki dan perempuan. Selain itu, di pesantren Al Zaitun juga terdapat sejumlah doktrin tak biasa, seperti menyanyikan lagu Yahudi, diduga menghalalkan persinahan dan menyatakan pergi haji tak perlu ke Mekah. Akibatnya, ponpes yang ada di Kabupaten Indramayu itu sempat didemo oleh sekelompok orang. Mereka meminta kepada pemerintah agar menutup ponpes itu karena dinilai meresahkan. Berikut 5 poin hasil pemeriksaan pimpinan Ponpes Al Zaitun di Panji Gumilang di kasus dugaan penistaan agama. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Polri untuk menjalani klarifikasi atas laporan dugaan penistaan agama. Pemeriksaan terhadap Panji Gumilang kurang lebih berlangsung selama 9 jam. Ia mulai diperiksa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan berakhir pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Adapun pemeriksaan itu buntut dari laporan dugaan penistaan agama yang dibuat Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila, Ihsan Tanjung, terhadap Panji Gumilang pada 23 Juni 2023. Dalam laporan itu, Panji Gumilang diduga melanggar ketentuan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penistaan agama. Panji Gumilang dinilai menistakan agama Islam karena memberikan ajaran yang diduga menyimpang di Ponpes Al Zaitun. Berikut ini sederet poin dari pemeriksaan yang digelar Bareskrim pada Senin kemarin. Yang pertama, menjawab soal backingan. Setelah diperiksa sekitar 9 jam, Panji Gumilang mengaku sudah menjawab setiap pertanyaan penyidikan Bareskrim Polri. Namun, Panji enggan membeberkan jawaban yang diberikannya kepada penyidik dalam proses pemeriksaan. Lebih lanjut, Panji mengatakan dirinya sudah menjawab soal dugaan adanya backingan pejabat istana untuk ponpesnya kepada penyidik Bareskrim Polri. Adapun isu-isu terkait backingan istana untuk Al Zaitun berkembang bersama kontroversi yang terjadi di lembaga pendidikan yang berdiri di Indramayu, Jawa Barat itu. Sejumlah nama pejabat disebut dekat dengan Al Zaitun, salah satunya Kepala Staf Kepresiden Muldoko. Namun Muldoko sudah membantah isu tersebut. Yang kedua, akui kebenaran pernyataan dalam video. Secara terpisah, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan materi pemeriksaan diantaranya soal sejarah dan struktur organisasi Ponpes Al Zaitun, serta soal pernyataan Panji di dalam video yang diduga menjadi kontroversi. Ia menyebut bahwa Panji Gumilang telah membenarkan soal adanya pernyataan dalam video yang beredar terkait Ponpes Al Zaitun. Yang ketiga, kasus penistaan agama naik ke penyidikan. Menurut Juhandani, penyidik juga langsung menggelar perkara kasus dugaan penistaan agama setelah meminta klarifikasi Panji Gumilang. Ia mengungkapkan selama proses penyidikan, pihaknya sudah memeriksa Panji sebagai terlapor 4 orang saksi serta 5 orang ahli. Penyidik menduga kuat kasus tersebut memuat unsur pidana sehingga menaikkannya ke tahap penyidikan. Lebih lanjut, Jenderal Bintang 1 itu mengatakan Bareskrim akan melakukan upaya paksa dalam proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya paksa tersebut akan merujuk dengan aturan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun upaya-upaya bersifat memaksa dalam penyidikan tersebut diantaranya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Hal itu dilakukan demi memenuhi bukti untuk kepentingan penuntutan dan persidangan atas perkara tersebut. Yang keempat, masih berstatus saksi. Dalam pemeriksaan yang digelar selama 9 jam kemarin, Panji Gumilang masih berstatus saksi. Sebab menurut Juhandani, proses pemeriksaan kemarin dilakukan dalam rangka sebagai klarifikasi. Selain itu, Juhandani menyebut per Senin kemarin, kasus yang menjerat Panji Gumilang masih berada di tahap penyelidikan. Kelima, peluang kembali panggil Panji Gumilang. Setelah kasus naik penyidikan, Bareskrim pun tidak menutup kemungkinan akan kembali memanggil Panji Gumilang untuk diperiksa. Namun, Juhandani masih belum bisa memastikan kapan panggilan tersebut akan dilakukan. Selain itu, penyidik juga akan melengkapi barang bukti serta menguji setiap keterangan dari para saksi yang sudah diperiksa. Langkah tersebut merupakan langkah lanjutan setelah penyidik menaikkan status penanganan kasus itu dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Pro kontra pun terjadi.
Setengah ahli utama Kepala Staf Kepresidenan Ali Mokhtar Ngabalin menepis kabar yang menyebutkan adanya penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Menurutnya, beberapa tudingan yang diarahkan sejumlah pihak kepada Panji Gumilang merupakan cara yang digunakan untuk merebut atau mengambil alih Al Zaitun. Ngabalin menekankan bahwa Panji Gumilang merupakan kader himpunan mahasiswa Islam yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren Gontor. Selain itu, Panji juga merupakan anak dari kader Majelis Syuro Muslimin Indonesia, sehingga mustahil melakukan penyimpangan yang melawan syariat Islam. Ngabalin mengungkapkan saat ini banyak orang tua yang percaya menitipkan anaknya belajar atau menjadi santri di Al Zaitun. Maka kembali dia tekankan mustahil hal itu terjadi apabila pesantren tersebut menyimpang. Berita terbaru dari kasus Panji Gumilang. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana buka suara soal rekening-rekening bank yang terafiliasi dengan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan rekening-rekening tersebut mencurigakan. Ivan pun menyatakan pihaknya sudah melakukan proses pemeriksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain melakukan pemeriksaan, Ivan juga menyebutkan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan insentif dengan penyidik kasus Panji Gumilang. Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya mengatakan saat ini pihaknya menugaskan PPATK untuk menelusuri 289 rekening terkait pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud mengungkapkan 256 rekening atas nama Panji menggunakan beberapa nama berbeda. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK ini menyebut Panji diketahui memiliki 6 nama lain. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK memblokir 256 rekening diduga milik pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yang terdaftar dengan 6 nama yang berbeda. Ivan mengatakan pemblokiran dilakukan dalam rangka memproses analisis yang dilakukan PPATK. Namun, Ivan belum mau membeberkan hasil analisis PPATK saat ini karena masih berproses dan terus berkembang. Meski begitu, Ivan menyebut nilai transaksi dalam rekening milik Panji itu berjumlah besar. Hai guys, bantu support channel ini ya dengan cara subscribe, like, komen, serta share. Terima kasih.